Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 3 RBL Fisika Dasar 2 dari TPB 51B yang beranggotakan Saya Fedri Mudadasi dengan NIM 175. Saya Muhammad Zaki Pratama dengan NIM 173. saya Deintan Wandari dengan NIM 157. Saya Erwin Revika Dinova dengan NIM 166. Saya Salena Salani Asyuto dengan NIM 158. Kali ini RBL kita bertemakan motor listrik sederhana. Stay tune videonya. Gaya Lorentz merupakan suatu gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda yang konduktornya berada di dalam medan magnet, lalu kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang akan mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya ini juga biasa disebut dengan gaya Lorentz. Salah satu alat yang menerapkan prinsip gaya Lorentz adalah motor listrik. Motor listrik sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, seperti halnya sepeda motor listrik, alat pemotong rumput, alat pompa air, mixer, pada pengaduk makanan, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri dengan arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja menjadi suatu gaya magnetik. Ketika kumparan yang ada dalam daerah medan magnetik dialiri arus listrik, kumparan tersebut menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan berputar pada suatu sumbu. Setelah berputar satu putaran penuh, komutator tersebut kembali mengubah arah arus dalam kumparan, sehingga kumparan kembali berputar pada sumbunya. Proses ini terus berulang sehingga motor listrik pun terus berputar. Langkah-langkah pembuatan alat. Yang pertama, lilitkan kawat tembaga pada suatu benda yang berbentuk silinder. Di sini kami menggunakan wadah glue stick sebanyak 5, 10, dan 15 lilitan dan menyisakan 3 cm pada awal kumparan dan akhir kumparan. Yang kedua, melepaskan lilitan tersebut secara perlahan dan diikat menggunakan sisa kawat yang ada. Ketiga, melubangi gelas plastik yang sudah disiapkan dengan jumlah 2 di bagian atas gelas dan 2 di bagian bawah gelas. Selanjutnya adalah memotong kawat penghantar kurang lebih sepanjang 20 cm sebanyak 2 buah dan dimasukkan ke dalam lubang yang ada pada gelas plastik. Berikutnya adalah nomor 5. Pelindung kawat penghantar yang terdapat pada ujung kawat penghantar dilepaskan dan dibentuk sedemikian rupa sehingga kawat penghantar dapat dijadikan penyangga kumparan kawat. Yang keenam adalah masing-masing ujung kawat penghantar tersebut diamplas, kemudian potong styrofoam secara silinder hingga berbentuk baterai. Dan yang terakhir adalah seluruh komponen disusun di atas styrofoam, lalu letakkan kumparan lilitan di kumparan yang dialiri listrik, dan amatilah apa yang sedang terjadi.